berumah tangga. Ambil ibrah dari para nabi-nabi ini. Luar biasa mereka dalam berumah tangga. Bagaimana suami patuhnya sama Allah, bagaimana istri patuh dengan suaminya pada hal yang membantu untuk mendukung perintah Allah itu, bukan pada kemaksiatan. Dan apa nanti yang didapatkan oleh Hajar karena dia patuh sama suaminya. Lihat bagaimana banyaknya pahala yang dia akan panen. Pergilah Hajar tanpa bertanya, subhanallah. Ini disebutkan dalam para ulama mengatakan adab istri begini. Suaminya bilang ikutlah, nggak pakai nanya, ikut duluan. Karena suaminya nggak jelasin dan dia sudah memang di sini patokannya adalah suaminya soleh. Karena Ibrahim AS Nabi. Artinya kalau seorang akhwat kita punya suami soleh dan mengatakan ikutlah dengan saya, udah ikut aja. Nanti kalau dijelasin kita akan ke rumah ibu saya, kita akan ke sini, ya sudah. Perintah Allah, bukan karena dia. Karena suami istri teman-teman harus menganggap pasangannya tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan. Ini setiap kita laki-laki di sini harus menganggap istri kita adalah boneka tanda kutip yang Allah titipkan. Ini istrimu ya, saya jadikan sebagai istrimu, sudah halal kemaluannya dengan kalimat akad, maka dia punya hak, naungi dia, didik dia, berikan nafkah, penuhi kebutuhannya. Karena saya, karena Allah, bukan karena dia, maka saya akan berikan pahala, mati masuk surga. Di sana akhwat kita juga begitu. Ini suamimu ya, ini tanda kutip boneka yang saya titipin. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya, makanannya, pakaiannya, cuci segala macam, pakai masakannya, segala macam. Karena saya akan kasih balasan. Tinggal sabar sampai mati sudah dapat balasan. Ini variabel-variabel hukum yang harus kita paham. Jadi kita berbuat baik pada mereka, anak kita, orang tua kita, semua ini Allah yang berikan hubungan variabel dan ada bentuk ketaatan kepadanya. Harus difahami. Hajar alaihissalam pergi. Dikatakan dalam sebuah athar, sepanjang jalan Hajar nggak pernah nanya mau kemana hai suamiku, nggak pernah nanya. Ibrahim AS istirahat, disiapin makannya, dilayani. Jauh, Palestina ke Mekah teman-teman dengan dengan kuda tercepat sebulan perjalanan. Kuda tercepat. Ibrahim AS dari Palestina ke Mekah waktu itu pakai unta. Lebih lama lagi. Tiba di lembah itu belum ada Ka'bah. Karena perlu kita tahu ya, Ka'bah ini teman-teman dibangun pertama oleh Adam alaihissalam bersama dengan anaknya Syith alaihissalam. Syith adalah anak Adam yang sangat saleh, terkenal. Tulisannya Shin Ya Tha, Syith. Ini orang saleh sekali dan dia bersama ayahnya membangun nanti tentu ada kisah dalam kisah Nabi-Nabi saya akan jelaskan insyaallah. Maka Syith ini membangun Ka'bah bersama ayahnya. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nuh alaihissalam yang dikenal dengan kiamat kecil, habis semua termasuk Ka'bah, bangunannya hancur. Karena semua bumi ini hancur, tenggelam dengan air, dari bumi dikeluarkan air, dari langit juga hujan air. Semua hancur, kecuali yang ada di atas kapalnya ya, Nuh alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan, nanti ada kisah juga kisah Nabi Nuh panjang lebar masalah itu tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah. Diistilahkan dalam Al-Quran Bakkah, Bibakkah, gitu kan? Ada ulama tafsir mengatakan adalah Mekah, ada yang mengatakan adalah makna daripada pondasi dasarnya Ka'bah. Tinggal pondasi itu. Ibrahim AS itu seorang nabi, sudah dijelaskan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, itu melalui Jibril tentang masalah kota ini. Tiba di Mekah, di lembah itu, tidak ada lihat apa-apa, karena pondasi Ka'bah pun tertutup dengan padang pasir. Lembah kosong, tidak ada tanaman sedikit pun. Maka yang terjadi apa teman-teman sekalian? Ibrahim AS mengatakan kepada Hajar, turunlah di sini. Turunlah di sini. Ya. Dan di sini aku akan meninggalkanmu. Ibrahim AS setelah mengucapkan kalimat itu teman-teman sekalian, membalikkan untahnya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya. Saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah, saya akan pulang. Enggak bicara yang lain, langsung arahkan untanya. Hajar di sini sebagai manusia muncul sebuah pertanyaan. Ini lembah, tidak ada satu pohon kering, nggak ada, apalagi pohon basah. Nggak ada hewan, nggak ada manusia, padang pasir, gunung-gunung batu, nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai sekarang teman-teman kalau ke Mekah, kalau kita bayangkan tidak ada bangunannya, itu batu semua, gunung batu sama padang pasir. Itu dulu belum ada bangunan sama sekali. Maka Hajar mengikuti unta dari belakang, mengatakan, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, nggak ada pohon? Ibrahim AS sambil nangis jalan, nggak jawab. Hajar ikuti dari belakang, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah dengan ini? Bayangkan ya,
Saya tidak tahu bagaimana kalau ada akhwat kita, suaminya suruh turun dari mobil, diapain tuh mobil? Ini sudah dilemparin batu kali. Ini sudah diletakkan, tak ada sebab, nggak ada penjelasan, masih ikut. Wah Ibrahim, kenapa kau letakkan, dengan santun, kenapa kau letakkan kami di lembah? Nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Ibrahim AS sambil nangis jalan di atas unta. Yang ketiga kali ditanya, wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Ibrahim nggak jawab. Jalan. Ibrahim ini sebenarnya alaihissalam bisa jawab, tapi berat buat dia. Karena istrinya disuruh oleh Allah tinggalkan di situ. Dan keterangan pun pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan belum dijelaskan kepada Ibrahim alaihissalam kenapa istri dan anaknya disuruh taruh, tapi Ibrahim patuh. Nanti juga kita ambil pelajaran bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail. Keterangan cuma mimpinya sembelih anakmu. Nggak ada keterangan yang lain ini. Nggak ada keterangan nanti kalau kau patuhi nanti akan saya ganti dengan kambing. Nggak ada. Pokoknya perintah kerjakan. Sama Musa alaihissalam, kita ambil pelajaran dari para nabi luar biasa. Disuruh angkat tongkatnya, cambuk ke Laut Merah. Musa tidak tahu ini air mau jadi terbang kamu apa. Pokoknya perintah Allah, cambuk tongkatmu. Tongkat ini biasa dipakai untuk mengurus gembalaannya, tongkat kecil. Musa alaihissalam patuh, lakukan. Orang mukmin begitu. Kerjain dulu, nggak usah nanya kenapa. Kenapa duhur sama asar 4 rakaat, kenapa Allah protes lagi? Kenapa nggak dikasih jam 2 saja 4 rakaat sekali? Yang membuat, yang menciptakan urat sarafmu, mengalirkan darah ngalir situ, itu yang mau ciptakan langit dan bumi, patuh dulu sebagai hamba. Kalau ada hikmah, nanti hikmah itu pelengkap. Kerjain dulu. Masa sekarang kalau antum lapar masih bertanya kenapa saya lapar? Hah? Makan dulu kan? Nah iya, hilangkan dulu laparnya. Nanti kemudian baru kita mencari tahu apa hikmahnya dan seterusnya. Yang jelas Ibrahim alaihissalam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah, antar istri anakmu di lembah itu, turunkan, tinggalkan. Belum ada informasi apa-apa ini. Ibrahim alaihissalam lakukan. Makanya waktu Hajar tanya, apa yang mau dijelaskan? Perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu, selesai. Tapi Ibrahim berat katakan. Lalu kata Hajar alaihissalam, ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama, ini bermula daripada awal panen pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Dia mengatakan apa? Allahu amaraka bihada. Sebentar Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepalanya. Gak bisa jawab. Hajar dikatakan dalam riwayat dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya pulanglah Ibrahim, pergi kemana saja. Saya akan tinggal sama anak saya di sini. Di lembah teman-teman, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Tapi ini keimanan yang luar biasa. Suami istri yang punya iman yang luar biasa.